Halo pemirsa, selamat pagi. Tersangka video asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas jalani wajib lapor 2 kali seminggu ke Polda Metro Jaya. Keduanya terancam 12 tahun penjara. Saya Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Sejumlah santri panik saat kebakaran terjadi di asrama putri pondok pesantren di Lamongan, Jawa Timur. Polisi selidiki penyebabnya karena sejak awal tahun sudah 2 kali terjadi kebakaran. Pengurus pondok pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Laren, Lamongan, Jawa Timur dikejutkan dengan munculnya api di lantai dasar lembaga pendidikan tersebut. Penghuni pondok pesantren segera berupaya memadamkan api. Sempat terjadi kepanikan saat api dalam proses pemadaman. Sejak awal tahun, kebakaran di pondok pesantren ini sudah 2 kali terjadi. Kejadian pertama 1 Januari lalu di asrama putra, kejadian kedua terjadi di asrama putri pada 8 Januari lalu. Tidak ada korban pada kejadian ini karena para santri sedang libur. Pada kasus ini, 8 saksi telah diperiksa. Bahwa kejadian itu berkisar sekitar jam 12-an siang. Waktunya orang-orang lagi menunaikan sholat Jumat. Nah, yang pertama itu kejadian yang di asrama putra, itu yang tahu orang-orang perempuan, ibu-ibu yang rumahnya di sekitar situ. Kemudian kami mengamankan barang bukti, kami ambil ada 4 bekas rak sepatu yang terbakar serta beberapa kayu bekas kebakaran. Belum diketahui penyebab kejadian karena menunggu hasil penyelidikan laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat mobil travel yang ditumpangi terguling di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Penyebabnya diduga akibat sopir mobil travel mengantuk. Mobil travel yang ditumpangi 16 orang terguling di kilometer 107 tol Cipali, wilayah Pagaden, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tragis, 4 orang penumpang tewas, 2 penumpang luka-luka. Diduga penyebab kecelakaan akibat sunario sopir minibus mengantuk. Lagi bawa mobil, tiba-tiba gelap. Terus waktu kamu sadar, saya ambil kiri. langsung banting. Bilang ada truk sih takut nabrak. Oh, langsung kamu banting-banting. Oh, langsung guling mobil. Keterangan daripada pengemudi bahwa seolah-olah dia gelap, kemudian membanting setir ke kanan, akibatnya mobil tergeser di pinggir. 4 jenazah korban tewas yang merupakan warga Kebumen, Jawa Tengah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan sebuah mobil yang dikendarai remaja putri menghantam 4 mobil yang terparkir di pinggir jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengemudi yang masih di bawah umur menangis saat dipaksa warga keluar dari mobil. Remaja wanita ini menangis setelah berkendara ugal-ugalan dan menabrak 3 minibus yang terparkir di pinggir jalan raya Medan, Sumatera Utara. Pelaku masih berusia 17 tahun, sempat tidak mau keluar dari mobil hingga harus dipaksa warga. Saksi melihat pelaku datang dari jalan MT Haryono menuju jalan Jawa Medan dengan kecepatan tinggi. Mobil pelaku sempat terlempar ke badan jalan dan menabrak mobil lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, 3 mobil yang sedang terparkir tertabrak dan mengalami rusak berat.
hitam ini warna hitam dari arah jalan Jaryono. Di sana kabarnya dia udah nabrak mobil. Lajunya kencang gitu. Karena rupanya kami nggak tahu, lihat tiba-tiba dia ngantem mobil parkir di sini, ada 2 mobil terparkir di Avanza sama mobil Avanza lah 2. Tiba-tiba mereka ini hilang kendali, tidak sampai ke badan jalan kayak gitu bang. Diduga pelaku dalam kondisi mengantuk. Pelaku kini dalam pemeriksaan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga mencuri motor babak belur setelah tertangkap warga di Medan, Sumatera Utara. Upaya evakuasi pelaku diwarnai kericuhan. Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di Jalan Aluminium Raya, Tanjung Mulia Hilir, Medan, Sumatera Utara. Seorang terduga pencuri motor tertangkap pemilik rumah. Warga yang emosi mencoba menghakimi pelaku. Peristiwa bermula saat pemilik motor tiba-tiba mendengar suara kendaraannya. Korban segera keluar rumah dan melihat pelaku di halaman. Saat ditangkap warga, ditemukan sejumlah kunci sepeda motor dari kantong terduga pelaku. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga. Namun pelaku yang merupakan warga Helvetia Deli Serdang membantah tuduhan warga. Saat kejadian, ia sedang pulang dengan berjalan kaki. Yuda Pratama, Om. Yuda Pratama? Iya. Kau tinggal di mana, Yuda? Elpet Sinarusnya, Om. Di mana? Elpet Sinarusnya, aku udah keluarga, aku mau jalan pulang. Ada ketipim? Gak ada di rumah, Om. Kau dari mana tadi? Dari Mabar jalan, Om. Gak ada angkot, aku pulang, Om. Jalan lewat mana? Dari belakang, Om. Dari belakang? Iya. Berapa umur kau? 22, Om. 22 tahun? Iya. Udah berkeluarga? Udah, anak masih kecil, Om. Masih 4 bulan. Berapa anakmu? 1 masuk. Upaya evakuasi terduga pelaku pencuri motor oleh petugas kepolisian diwarnai kericuhan lantaran banyaknya warga. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin melaporkan. Seorang pria tewas mendadak saat berada di salon. Baru beberapa menit dicukur rambutnya, korban tiba-tiba batuk dan tak sadarkan diri. Istri dan anak korban histeris. Wanita ini histeris mengetahui Denny Siregar, suaminya, tewas mendadak saat berada di tempat potong rambut di Jalan Vihara, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Korban didapati terbujur kaku di kursi. Korban yang datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor sebelumnya sempat antri. Namun, baru beberapa menit dicukur rambutnya, tiba-tiba korban batuk dan tak sadarkan diri. Emang tadi lagi antri, dari tadi itu batuk terus dia. Nah, terus setelah bangkes dia batuk, batuknya nggak keluar, jadi geram lah dia. Jenazah korban dievakuasi tim medis dibantu warga tanpa menggunakan alat pelindung diri. Keluarga menduga korban mengalami serangan jantung. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, iNews melaporkan. Berpura-pura belanja, seorang pria mencuri sebotol sambal di toko oleh-oleh Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya sambal, pelaku juga mencuri handphone milik penjaga toko dengan mengelabui, berpura-pura minta diambilkan barang. Pencurian terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pengunjung toko oleh-oleh Jalan Boulevard Kota Makassar dengan cepat mengambil sebotol sambal yang dijual dan memasukkan di saku celana. Pelaku kemudian memanggil penjaga toko dan meminta diambilkan barang di etalase bagian bawah. Dengan cepat, pria ini kemudian mengambil handphone. Penjaga toko baru menyadari handphone hilang saat akan menghubungi temannya. Dengan barang bukti rekaman CCTV, korban melapor ke kantor polisi. Nah, ya yang layan kan kebetulan itu pegawai saya sendiri. Kita lihat dari CCTV itu dia pura-pura menanyakan ini apa balsem beruang, pura-pura mau belanja begitu. Nah, kan pegawai saya yang nunduk mau mengambilkan barang, diambil itu handphone dan keluar, katanya nggak jadi karena nggak ada barang yang dia cari.
Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain terpeleset saat akan mengambil bola. Bocah berusia 5 tahun tenggelam di Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga korban menangis berharap korban segera ditemukan. Warga dan petugas melakukan pencarian terhadap Faris, bocah 5 tahun yang tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyusuran di sepanjang aliran kali dilakukan menggunakan perahu karet. Korban yang sedang bermain bersama teman-temannya tiba-tiba menuju kali untuk mengambil bola yang tercebur. Diduga korban terpleset dan terseret arus. Sementara teman korban diselamatkan warga. Di kamar, dia main bola, terus ke sini katanya dia ngeliat dia ke bawah gitu, terus adiknya yang pertama jatuh tuh nggak tahu, mungkin ponakan saya dulu ya, terus baru temennya, kalau temennya ditemuin sama orang kampung Jawa, sama anak-anak sana. Saya maunya harapan saya dia ada hidup gitu, saya nggak mau dia mati. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Siswi SMK tewas dengan 13 luka tusukan. Jasadnya dibuang di gerbang masjid. Korban yang hamil 3 bulan ternyata dibunuh kekasihnya. Apa motif pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Serka.